Shalom, selamat pagi bagi segenap warga Gereja Toraja Jemaat Depok yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat 3-4 melalui Renungan Toraya edisi Kamis 15 Februari tahun 2024. Karena itu, mari kita persiapkan hati dan segenap kehidupan kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas segala kasih setiamu, sehingga pagi ini kami boleh ada sebagaimana ada dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami baca dan dengarkan boleh menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menjalani hidup dan kehidupan kami yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. 2 Timotius 4 ayat 3-4. Firman Tuhan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini, Renungan Toraya memberi judul Dongeng Sebelum Tidur. Segenap anggota jemaat yang diberkati Tuhan, jika kita mendengar kata dongeng atau dalam bahasa Toraya ule lempare, pasti kita akan mengingat masa kecil kita. Pasti kita mengingat orang tua kita yang menceritakan dongeng sebelum tidur. Firman Tuhan pagi hari ini dari Timotius 4 ayat 3-4. Mengapa surat Paulus kepada Timotius syarat dengan kegelisahan sekaligus pesan kesetiaan di dalam menjalankan tugas panggilan di tengah berbagai tantangan zaman. Bukan perkara mudah untuk mengangkat pelayanan di tengah tantangan zaman pada waktu itu. Pada masanya, banyak orang cenderung suka mencari pengajaran seturut kehendaknya dan menyukai dongeng daripada pengajaran kebenaran. Dari keadaan tersebut, mengapa Paulus memakai istilah dongeng? Apa yang menjadi persoalan di balik munculnya istilah tersebut? Dongeng kerap berisi kisah-kisah menarik, meskipun bersifat fiktif atau tidak nyata. Nyatanya, warga jemaat lebih tertarik kepada kisah-kisah tersebut yang sifatnya menghibur, bahkan membuat terlelap. Terlelap dalam hal ini adalah hilangnya kesadaran atau ingatan bahwa hidup ini adalah untuk menyongsong kedatangan Kristus kembali dalam kemuliaannya. Kedatangan Kristus kembali adalah suatu kepastian. Namun, kita tidak pernah tahu kapan waktunya. Terbuai dalam berbagai dongeng yang ada, atau bahkan mencari guru dongeng yang hanya membuat orang lupa bahwa
hari Tuhan adalah suatu kepastian. Semua hal tersebut sudah berlangsung ketika surat ini dituliskan oleh Paulus. Melihat keadaan kita, bukankah situasi tersebut masih berlangsung sampai pada hari ini? Segenap anggota jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita dengan sikap berjaga-jaga dan senantiasa taat menjaga pelita kebenaran. Banyak perkara yang membuat kita terlena pada hiburan duniawi, yang membuat kita tidak lagi terjaga. Betapa tidak, kita rentan untuk dimabukkan oleh kenikmatan dan kesibukan duniawi yang hanya bersifat dongeng. Buah yang palsu tersebut membuat kita lupa bahwa hidup kita adalah untuk menikmati kemuliaan Kristus pada kedatangannya kembali. Senantiasalah bermawas diri sembari menikmati pemeliharaan Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah menyapa kita menjadi berkat bagi kita dalam menjalani hari ini, sehingga kita tidak terperdaya oleh berbagai cerita-cerita kosong atau dongeng-dongeng. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, syukur kepadamu pagi hari ini karena Tuhan masih mengaruniakan kehidupan. Dan kami mohon kehidupan itu terus kami alami dalam menjalani hari ini. Bahwa banyak kisah-kisah yang akan terjadi, kiranya semua kisah itu tidak meninabobokkan kami, tetapi berbagai kisah yang kami alami akan membuat kami semakin dekat pada Tuhan dan bukan semakin jauh. Janganlah kiranya kami menganggap berbagai kisah hidup, teristimewa kisah firman-Mu, sebagai dongeng belaka. Tapi itu adalah pengajaran-pengajaran hidup yang akan membuat kami tetap kuat dalam iman, kokoh dalam kepercayaan. Karena dengan itu, kehidupan terus kami miliki. Seperti yang dialami oleh kekasih-kekasih kami, Bapak Ferdinand sampai Arunika, Akava Kapuangan, Ibu Francisca Sohat. Selamat ulang tahun untuk mereka. Biarlah kisah hidup mereka semakin baik di masa-masa yang akan datang. Tuhan, kasihi kami menjalani hari ini, teristimewa di tengah menunggu hasil pemilu yang telah kami laksanakan kemarin. Biarlah kami sebagai pribadi, sebagai persekutuan, juga sebagai masyarakat bangsa Indonesia boleh tetap tabah dan sabar dalam menanti hasil pemilu, dan kami semuanya tetap dalam keadaan baik, hidup sebagai saudara bersaudara di negeri tercinta ini. Berkati KPU dan semua lembaga-lembaga yang terlibat di dalam penetapan hasil pemilu. Tuhan, banyak hal yang kami akan jalani dan alami hari ini. Tuhan, tuntun kami semua, biar kami berhasil, sukses, selalu sehat, dan juga selamat, serta diliputi sukacita dan hikmat di dalam menata kelola hidup kami. Orang-orang tua kami yang lanjut usia, kiranya tetap dikuatkan Tuhan. Kekasih-kekasih kami yang sakit di rumah atau di rumah-rumah sakit, bahkan di kampung halaman, Tuhan juga tetap pelihara. Bahkan kesembuhan akan menjadi milik mereka karena Tuhan. Ya Bapa, dimanapun kami berada setiap saat, dimanapun kami tinggal, Tuhan lindungilah kami selalu. Dan
Kiranya kami tidak hidup seperti di negeri dongeng atau mendengar Tuhan seperti mendengar dongeng-dongeng. Tapi kami mendengar Tuhan sebagai sumber hidup dan tetap tinggal di tempat yang Tuhan tempatkan kami dan menjadi berkat bagi sesama. Segala hormat dan puji bagi-Mu ya Bapa, kasih-Mu terus kami nantikan dan terima syukur kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jalanilah hari ini sidang jemaat dan jangan menganggap semua kisah yang terjadi adalah dongeng. Terimalah firman Tuhan dan aminkan berkatnya ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan memberkati kita semua. Salam.